kalau tim lagi menang, baik-baik saja kan. Apakah Kalau ini, lagi kalah, lagi salah-salahan tuh biasanya tuh. apakah ini masih menjadi problem zaman now? Trust issues? Masih tuh. Gini deh, ada sedikit pertanyaan aku dengan Om Awa membahas tentang trust issue. Oke. Trust issue atau tidak berkomunikasi itu beda loh, dua hal yang berbeda. Aku melihatnya tidak ada komunikasi di sana Om, bukan trust issue. Ingat gak, kalau misalnya kalian ada yang pernah nonton dari streamingnya Mas Ade, mantan salah satu analis dari EVOS, sempat ada pertanyaan dari viewers bertanya kenapa Bus sempat dijual. Padahal Bus adalah salah satu player yang luar biasa hebat, akhirnya juara MSC dan juga juara MPL. Karena kalau nggak salah, Mas Ade memberikan informasi, Bus dulu pendiam sama Laraji. Jadi dua orang yang nggak bisa berkomunikasi. Nah, mungkin Ada ini kali ya, segan-segan dikit. iya, indikasi itu bisa terjadi lagi. Kita bisa lihat lagi gitu loh. Kenapa? Karena aku nggak ngelihat sama sekali sinkronisasi dari follow up yang dilakukan. Komunikasi dan chemistry berarti Iya ya. betul, chemistry dan komunikasi. Jadi belum di fase trust issue. Oke. Belum. Belum ya. Karena mereka belum komunikasi. Betul, oke. Tapi ya sekarang fokus lagi ke draftnya. Bagaimana bandnya sebenarnya ini cukup sama, beda nih dengan Roger yang berganti ke arah Link. Sementara Alter Ego mereka akan langsung menunjukkan how to play funny ya di tangan dari Nile. Iya, sekalian lah di Nepik juga. Iya. Diambil jadi mungkin gak ada saingannya yang berarti nanti selain daripada Link kan biasanya. Kalau yang kita nanti- tahu bisa head to head. Tapi ada Valentina. Nah. Tapi jelas ini kalau sampai Swift, harusnya beda sih bukan Swift. Harus ya karena nggak edit ya. Betul, editnya diambil dengan mereka juga. Masih dengan Moskov Yep. yang Moskov. diambil juga nih, berarti stolen ya. Roger juga sebenarnya masih terbuka tapi memang nggak jadi pilihan ya. Teris lah ini. Untuk Alter Ego tapi Terisla ini dia. Kuat Satu banget. hero yang menurut aku cukup bersinar lah untuk transisi dari Nino ya. Iya, dan bahkan masuk banget di meta yang sekarang Yep. kan Teris tuh kayak tinggal buang ultimate aja. Dan ini kalau Rogernya sampai jadi jungle, ketemu dengan Teris lah, udah pasti dipentung di awal. Udah pasti. Langsung kelihatan dimanapun lagi setup turtle, pentung dulu tuh. Benda tumpul, hantaman benda tumpul. Yuzong itu, hantaman benda tumpul itu. Yuzong. Yuzong Skin Chemical. Skin Chemical. Iya. Apa tuh? Yang Yuzong, naga ini ya, warna hijau. hijau ya, Oh naga hijau, iya, naga hijau. Skin Soalnya botak, Chemical. soalnya naganya botak doang Iya ya. benar. Udah gitu ada Angelanya. Iya benar. Angela Summer lagi bebek gitu. Jadi makin gede ya kan. Alright, tapi Loi ternyata Biohazard thing. Biohazard ya. Iya. Gak mau overthinking ya untuk adanya Loi yang bisa hadir dimanapun kapanpun sampai akhirnya ditutup juga oleh EVOS Glory beserta Nolan. Assassin Power kali ini yang dipersempit oleh Alter Ego Iya. terhadap pemilihan. Bagaimana nantinya Anavel? Ini juga masih belum tentu dengan adanya Roger. Iya, karena ini Rogernya sebenarnya lagi dipaksa buat jadi jungle kan. Aha. Lebih mudah untuk bisa hantam dia pakai penalty zone nanti. Sesuai draftnya, bandnya ini yang menentukan Rogernya ada di jungle atau enggak. Dan bahkan bandnya dari mana? Band dari musuhnya yang menentukan ini Roger di jungle atau enggak. Kan kurang ajar. Iya. Itu menjadi sebuah pressure yang berat untuk Anavel. Tapi menurutku Navel di sini masih bisa menggunakan Alpha. Alpha. Ya, kalau memang mereka masih mau main badan Atau ya. Julian. Iya, ada Alpha. Itu dia kan Om. Oh, Kan aku no. bilang siapa yang menentukan Roger ini No. jungler atau gold? Itu Ya. bandnya Alter Ego. Oke, menyisakan opsi-opsi seperti Julian. Biarin dia nggak punya mobilitas. Aha. Dia punya early. Sedangkan tapi udah magic nih. Yap. Dua. Atau mau coba main Xbox Matilda. Xbox Matilda untuk diarah jungler dengan Xbox. Sekarang posisinya jangan lupakan ada Moskov. Jangan lupakan ada Moskov, jangan lupakan ada Terisla. Xbox-nya maju untuk nge-engage atau mundur sekalipun ini yang nutup Terislanya. Dan kalau selama heist free hit, ini menjadi kesempatan yang besar sekali untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Matildanya sih sekarang udah Udah kelihatan ya, ya. kelihatan ya. Tapi tinggal lihat nih, kemanakah gerak dari Rogernya. Ya tapi kalau ada Matilda ya, menurut gue penalty zone udah bukan satu masalah lah buat Roger. Karena kita tahu, dia kena penalty zone, dia itu harus buka Lycan Punch untuk team fight dong. Yep. Tapi kalau Matilda, dia bisa dijemput buat keluar dari zona sana. Nah, ada penyelamatan ya, aksi penyelamatan setidaknya. Tapi ya, untuk Alter Ego, mereka akan menjawab hero apa untuk Roundel. Karena Zas juga masih terbuka untuk sejauh ini. Yep. Beserta Atau siapa nih? Romnya nih. Zas Johet? Oke. Kalau Johet Aurora sekalian. Johet Aurora. Dan itu dia. Wah, Aurora udah kelihatan. Dan Johet kah?
Iya, Johet Aurora itu dia. Ini combo yang dimana bisa mengerikan dan bahkan membuat Anavel mengurungkan lagi niatnya untuk menggunakan Roger di jungler. Iya, Makin itu dia. dikurungkan niatnya. Makin udah kayaknya nih Roger di gold aja nggak sih setidaknya? Iya. Karena kalau sampai dia main di jungle, ditabrak-tabrak nanti dengan si Johet. Ya, kalau nggak sekalian aja Anavel mainin Lancelotnya. Betul, Sekalian aja. bisa. Kalau misalnya dia udah mulai risih dan gelisah. Karena kalau ngomongin ke arah Pain atau fighter lainnya, ini akan sangat mudah ditangkap oleh Johet dan juga Aurora. Oke. Sekalian aja main yang nggak bisa dipegang sama sekali. Nggak ada kok yang bisa memegang Anavel kalau dia main Lancelot di sini. Tapi harus presisi banget itu. Ya, Ton Rose-nya itu wajib buat disimpan Tapi juga buat kita- yang terakhir-akhir. tapi kita tahu Lancelotnya dia kan. Tapi ternyata Ruby Gold. Ruby Tetap Gold. di jungle tetap di Rogernya. jungler. Berani sih. Oke. Bermain dengan api. Yap. Tapi nggak ada Xbox tapi ya. Tidak. Ini nggak ada Xbox sekarang dan Roger masih di jungle juga. Ini bisa ditargetkan karena tadi untuk awalnya kita melihat baru Terius lah yang bisa target buat Roger di jungle. Tapi sekarang mereka sudah punya Johet untuk bisa bahkan melakukan umpan nih untuk bisa menarik lebih dalam lagi Rogernya untuk melakukan teamfight. Karena Roger untuk escape skillnya nggak bakal ada sama sekali. Oke. Wow, oke. Tapi kali ini gimana dari segi draft indeksnya nih, Ul? Yep, terlihat ya bagaimana lagi-lagi early to mid dan bahkan sampai ke late game potensialnya EVOS lebih balance. Tapi balik lagi eksekusinya apakah akan sesuai dengan indeks tersebut? Nyampe nggak masalahnya? Nyampe Iya. nggak gitu loh. Match point di tangan Alter Ego. EVOS satu kakinya sudah berada di dalam kekalahan. Dan EVOS harus bangkit. Sang macan putih harus menggigit balik Alter Ego. Karena kalau tidak, mungkin dia akan makin terpendam ke dasar klasemen. Mari kita menyaksikan match point kali ini. Alright. Dan ya, agresivitas yang memang akan kita cari. Agresivitas yang akan kita coba untuk melihat bagaimana EVOS Glory setidaknya memenangkan dari lini line up match-nya, dari early aggression-nya, atau mungkin bahkan sampai nanti ke arah objektif, Om. Ya ini landingnya juga sih yang memang harus jadi ini ya. Lebih ditekankan juga karena ya jangan sampai dari Haisya lagi-lagi di sini bisa farming juga. Meskipun memang dia ketemu dengan Brans dan ini Ruby ini sebenarnya bisa buat head to head dengan si Moskov. Cuman mungkin satu syaratnya ya ada banyak minion yang lagi lewat juga ya. 3-4 dia bakal kuat banget dengan spell skillnya atau life skillnya buat Ruby. Dan ini dia untuk emblemnya yang benar sudah berubah. Agility? Yap, agility tenacity bahkan ada 3 tenacity nih yang sedang dipergunakan juga. Main respect. defense ya? Respect Defense. sekali ya nampaknya. Apalagi dengan kondisi ke arah Fanny yang bisa melakukan pick over terhadap sosok seorang Valentina. Yap. Tapi kalau kondisi saat ini melihat Nael yang sudah berada di level 4 terlebih dahulu, ini rotasi akan lebih cepat dan kondisinya jangan sampai edit dari seorang Psychos. Ini kondisi sekarat ada di lane bawah dan show. Itu nggak boleh. Kayaknya EVOS Glory main defensif gak sih, Om? Kayak ngelihat dari Tenacity, bahkan kalau bicara tentang damage mereka lumayan kurang harusnya. Ya mereka lebih defense juga sih, lebih ke nunggu lah, nunggu buat Anavel ini udah selesai item-itemnya baru mereka bakal coba buat join team fight-nya. Cuman kalau ngelihat ya ini betapa defensifnya dari pola permainan di game yang kedua ini ya kita bakal menunggu untuk turtle yang pertama yang akan menjadi salah satu faktor penentu juga. Selalu ya kalau kita bicara meta yang sekarang, turtle yang pertama itu cukup menentukan loh. Cukup ya. Setuju. Bisa ada snowball, itu dari sana semua bisa lari. Cukup Bahkan- tapi tidak pasti. Tapi Ya. bahkan dengan ada 2 turtle yang mereka sudah bisa amankan itu berbahaya banget. Tapi lihat para pasukan dari tim EVOS. Mereka akan coba dengan pasar defense apakah retributionnya kakal. Tapi masih bisa diselamatkan oleh sosok dari seorang Dipset. Anavel. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka sudah kehilangan 2 pemainnya. Anavel dan juga Psychos. Bahkan para pasukan dari tim EVOS mereka harus dengan pelan-pelan untuk bisa maju ke arah depan. Karena DPZ udah semaksimal mungkin men-take over turtle. Dan membuat gold laner mereka yaitu Bran semakin lebih bisa dominasi. Ya mungkin kelihatan kayak agak sulit tadi buat bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Karena tadi dari XP-nya belum level 4 nih. Baru sekarang level 4 sama-sama level 4. Kalau misalnya tadi ada penalty zone, ini Alter Ego jauh lebih kencang lagi baru bisa dapetin turtle. Tadi penalti zone agak lambat ya tadi ya. Oh belum ya? Belum. Belum, Tadi itu masih cukup level 3. curian ya. kalau nggak Curian salah ya, tadi. kecuri tadi. Oh jadi memang balik lagi setup EXP itu sangat-sangat dibutuhkan juga. Bener. Sementara audience prediction kali ini 75% mengarah ke Alter Ego dengan tren yang dibawa juga untuk game yang pertama. Dan sementara kalau ngelihat dari game yang kedua ini cukup tarik-tarikan nih. EVOS Glory mereka coba untuk bermain secara reaktif aja. Betul. Dan ini jauh lebih stabil ya buat EVOS di
game ini. Mungkin karena mereka juga punya Matilda sebenarnya. Dengan adanya guiding win bakal jauh lebih bisa untuk menarik teman-teman yang lain yang sekiranya bakal coba buat di pick off juga. Anavel, Windtalker. Katingnya kita lihat dulu berhasil apa enggak nih? Kalau katingnya berhasil nih enak Om. Yap. Karena ngomongin ke arah Nile ya udah dia kalau masuk dengan tanpa energi udah nggak bisa apa-apa. Tapi Astable Force menuju ke arah Stone Chase, menuju ke arah belakang. Katsu telah dikeluarkan tapi damage diberikan dari seorang Anvil. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Respect harus diberikan. Ingat ini Roger early game. Masih punya damage yang besar. Ditambah lagi dia fokus menuju ke arah Windtalker. Moving speed dan juga critical akan menjadi sebuah jawaban. Wah, dan decision Owen ini, kita nggak ngeliat decision untuk di game yang pertama ya. Bijak, sabar. Dan terlihat kayak tadi follow up-nya nggak siap. Dan bahkan ternyata terlalu rame pemain dari Force Glory untuk bisa ditarget oleh seorang Owen. Ya benar, kita sering melihat sebenarnya untuk Johet-Johet yang main di region kita ya. Kayak dia open sendiri, lempar, dan waktu yang dilempar itu tiba-tiba ngembalikin dan menang tim fight. Oke, kalau ngomongin menang team fight, membuat tim EVOS langsung mencoba untuk take over menuju ke arah seorang Turtle. Di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Bakal coba dipasang team fight, menuju ke arah backline, lempar ke arah yang salah. Dapatkan ejectornya menuju ke arah seorang Nile. Membuat para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil mendapatkan 1 point dan seorang Nino. Penalty zone for nothing untuk sosok seorang Nino. Karena tidak ada yang bisa didapatkan dan bahkan para pasukan EVOS mereka bangkit dengan 700 gold di early. Wah, ketabrak. Nile terperangkap dan hilang. Nile karena jauh menutup pulang. EVOS mulai bangkit, 2 point kill dan snowball yang mereka miliki dipegang. Nah lihat teriakan dari EVOS, garis keras sudah mulai berkumandang kali ini. Senjata makan tuan bisa dikatakan. Upaya Nile untuk masuk ternyata terlempar, Om. Iya, dan ini berarti untuk Anavelnya bakal leading jauh. Kita tahu Roger snowball jungler di early seperti ini. Dia bakal bisa ambil semua isi jungle lawan, dia bakal bisa menciptakan damage yang besar juga. Dan melihat dari itemnya sekarang, bagaimana Windtalker tadi memang sudah direbut atau didapatkan buat si Anavel. Dan gold leading untuk semua pemain bagi EVOS. Ini udah pertanda yang cukup bagus lah untuk di early game bagi EVOS sekarang. Dan itu dia memenangkan semua lini dan bermain lebih cukup sabar. Dan memanfaatkan itu dia mistake yang dilakukan oleh Alter Ego. Iya, karena sudah tadi Alter Ego yang mereka buka tim fight duluan. Tapi mereka yang ternyata kalah juga buat tim fightnya. Offender tidak sana juga seorang Nile. Tapi nampaknya Nile harus menuju ke arah belakang karena damage yang diberikan terhadap seorang Brans tidak terlalu berasa. Tidak ada si Halberd dan Glowing One baru ada di tangan dari seorang Rondel. Yap, jangan lupakan juga Brans tadi sudah memiliki War Axe ya. Jadi lebih sulit untuk bisa menembangkan Brans. Next item buat Brans juga tadi kalau nggak salah mau ke Queen Swing dia. Jadi bakal ada item defense yang bisa memberikan damage. Dan sejauh ini EVOS mereka bisa kontes untuk turtle yang ketiga. Berusaha untuk mendapatkan perfect turtle juga. Dan hanya membiarkan Heist untuk mendorong lane bagian jauh. Dan ya Cyclops, Thunderbelt, Nino, Queen Swing. Tapi kalau bicara tentang late game harusnya Alter Ego mereka punya jawaban lah ya dengan split push powernya juga nantinya untuk Nile dan juga Heist. Bisa, tapi kalau diajak tim fight kumpul nih yang repot nih. Karena tim fight kumpulnya ada Ruby kan yang bisa penggagin semuanya. Yap, oke. Sekarang menuju ke arah Turtle yang wait. sudah mulai di setup. Go away. Lihat di depan sana Anavel menutup jalannya seorang Heist. Terpakai mencoba untuk kabur begitu saja tanpa gagal. Like power point. Di arah top lane mampukah mereka menukar dengan adanya Turtle. Tapi nampaknya tidak. Gagal karena Brans still survive. Nino bahkan yang sangat out. 1 point kill belum dikeluarkan oleh seorang Nile. Cutthroatnya nggak berhasil. Nampaknya di belakang sana para pasukan dari tim EVOS membalikkan kembali keadaan. Tidak ada sebuah jawaban. Mereka berhasil mendapatkan Brans, tapi Heist dan Owen jadi pilihan utama. Dan lihat, Nile masih coba untuk masuk ke dalam 3 turtle perfect di tangan EVOS. Wow, dan juga tadi Brans coba untuk menyelamatkan diri dengan lifesteal tapi gak berhasil ya. Dan bahkan EVOS Glory kembali mengkonvert itu dia kemenangan yang bisa dia dapatkan di area objektif Turtle. Dari tim fightnya juga dikonvert menjadi objektif yang lain ke arah turret, Om. Yap, dan ini dia perfect ya, perfect turtle bagi EVOS. Dan suatu pertanda bagus untuk EVOS bisa mendapatkan kemenangan di awal, tapi tinggal eksekusi mereka juga. Tapi tadi secara eksekusi, bagaimana mereka langsung menuju ke bagian bawah, itu udah bagus banget. Karena yang tumbang jelasnya ada Heist dan game fact by GoPay kita. Di mana Ruby sebagai Golden punya win rate 100%. Tapi dampaknya Brans akan coba dipaksa 1 point kill didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Pertukaran tidak terjadi dan itu dia 100%. Apakah EVOS mampu mempertahankan win rate tersebut? Yep. Nah, atau bakal bisa pecah nantinya kita akan lihat. Karena Anavel dalam keadaan yang sangat-sangat baik-baik saja nih sekarang. Betul. Dengan snowball powernya juga, 3 point kill yang ditabung. Dan berbeda 2 level nih di atas dari Nile-nya. Yep, dan bahkan dia bisa dijemput kan, ada guiding win. Untuk bisa menyelamatkan dia dari situasi yang cukup sulit juga. Tinggal tim fight nih kita bakal ngelihat kapan Brans bakal maju buat initiate. Buat bisa
mancing nih biar tim fight Alter Ego masuk juga. Oke, tapi jangan lupakan juga kita dari tadi berbicara karena Nile, kita berbicara Brans, berbicara menuju ke arah sosok Anavel, tapi jangan lupakan Hais. Ini udah mulai bangkit loh Hais. Dan di arah metode late game dia juga akan kuat. Dia punya si Halberd nantinya untuk di tangan dirinya. Kalau mereka mau coba selesaikan 1 lawan 1 antara Ruby dan juga Moskov. Oke. Dan sementara kali ini EVOS Glory akan memanfaatkan posisi unggul mereka untuk bisa coba untuk memegang ke arah mapnya. Dan mana Purple Top? Tapi nampaknya Purple Top akan tetap di take over oleh para pasukan dari tim EVOS. Reset begitu saja, target mereka berikan seorang Anavel. Tapi dengan adanya 2 split push yang sudah dilakukan oleh tim Alter Ego, membuat para pasukan dari tim EVOS mereka cukup sampai di Purple aja. Gak boleh sampai ada tim fight extend. Ya, Gak boleh. Karena ada Lord juga, tapi lihat bagaimana Nino kali ini. Nino masih Flicker. menjadi buan bulanan warga, Ul. Yap, dan bahkan Flicker harus terpaksa keluar kali ini untuk Nino. Tidak akan ada serangan kejut, nantinya penalty zone besar Flicker, tapi itu dia. Satu buah distraksi yang harus coba untuk ditanggulangi oleh EVOS Glory, Om. Dengan adanya split push power, bahkan bukan cuma di Nile, tapi di Haisnya juga. Nah, ada 2 ya berarti yang bisa melakukan split push. Jadi ya itu dia memang PR untuk EVOS dan aku suka bagaimana dari EVOS ini tadi mereka sudah membuat 1 dead ball ya dalam artian mereka kumpul 5 juga tim di top lane. Oke, Astable Force menjaga serangan Anavel, target utama mereka lagi pos setelah dikeluarkan damage terus sakit. Tapi lalu depan sana Hais sangat mau hilang Haisnya. Anavel berhasil ter-shutdown dan para pasukan dari tim EVOS mereka menajukan tim fight dengan adanya seorang Brans depan sana. Dino bahkan tidak kuat. Penalty shot telah dikeluarkan untuk defensif. Tapi Cyclone Ice have the day for this time bersama dengan adanya Roundel. Glacier yang menjadi penentu akankah Nino dimakan dan nampaknya berhasil. Yap, Hais tukar Anavel. Harusnya ini masih menjadi pertukaran yang unggul untuk Alter Ego nggak sih? Akhirnya shutdown. Yap, shutdown itu dia. Poin mahal yang tadi kita lihat gold advantage EVOS sampai di angka 3.000-an ya. Jadi tinggal 1.000-an juga. Dan sudah mulai bisa catch up nih buat Alter Ego-nya di mana memang faktor distraksi nih, faktor split push menjadi PR tersendiri karena EVOS untuk mereka yang bisa melakukan split push. Mereka gak bakal bisa ngandalin siapapun juga. 2 lagi dari Alter Ego yang bisa split push, Om. Yep. Kita bakal lebih sering melihat EVOS bermain seperti ini, kumpul team fight 5. Coba buat menangin front to back, beda dengan Alter Ego di mana mereka bisa dorong lane gaunya dan ini cukup nyaman buat High sekarang. Dan itu yang dihindari sama Alter Ego adalah team fight besar ya. Tapi mau gak mau ini kali ini dengan Lord. Nino menjadi target utama, tapi menuju ke belakang Anavel akan jauh di sebuah target utama, bakal coba dihindari seorang Nile. Dan ternyata Nile taking over Retribution from Nile. Jungler berdarah dingin berhasil mendapatkan Lord yang sudah dipegang EVOS Glory. Harapan mereka makin lebih hilang untuk bisa bertahan di game kali ini. 3.000 gold yang sudah mereka dapatkan seakan-akan sia, hangus terbakar. Yes, dan itu dia dalam keadaan under level ternyata Retribution dari Nile berhasil untuk bisa mengubah posisi kali ini untuk Alter Ego lebih unggul. Lihat, ini satu level di bawah ya. Tapi sementara kita terdistract di sana juga top lane-nya ini masih bekerja untuk cabut turret-turret milik dari EVOS. Mantan telinga berarti ya? Betul. Tapi tetap dimenangkan oleh Alter Ego. Yep. Karena mereka dapat Lord-nya ya, terus mereka langsung mundur juga. Gak ada tim fight susulan yang dilakukan untuk Alter Ego. Dan itu memang adalah salah satu opsi yang terbaik memang yang harus dilakukan untuk Alter Ego juga. Oke, masih coba untuk mundur dan sambil coba untuk clear ke arah Lord yang belum enhance. Tapi balik lagi, dengan adanya Lord ini, EVOS Glory harus mundur. Outer middle turret akan segera dihancurkan oleh Hais. Oke, dengan adanya Hais di arah mid lane, mereka gak bisa terlalu lama slow push berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi Psychos juga untuk maju ke depan gak terlalu berani, kondisinya ada Jawhead yang selalu menjadi barikade utama. Itu satu tim fight yang membalikan segalanya, yang tadinya ter-pressure buat Alter Ego. Mereka lepas dari pressure-nya, mereka bisa langsung keluar dan bahkan ngebalikan situasi yang terjadi juga. Meskipun memang di sini Anavel masih unggul goldnya, tapi yang lainnya mungkin dari gold laner-nya ya, karena memang ada perbedaan dari kedua gold laner. Yang satunya Ruby untuk initiate. Flicker for nothing dari seorang Psychos. Karena Roundel yang tadi coba untuk menjadi target utama. Tapi kalau tadi Roundel dipaksa sekalipun itu nggak bakal worth it sih. Dia masih punya pasif. Iya, masih ada Pride of Ice juga dan Roundel. Ini juga berkali-kali siap melakukan penjagaan. Oh, lihat TPZ dari target utama Lycan Pounce. Gagal mendapatkan Nile. Dan lihat di depan sana Nile still survive. Berhasil selamat dari cakaran seorang Anavel. Lycan Pounce siap berhenti ya. Gak ngejar sejauh itu. Sampai akhirnya 1 poin kill yang mahal kali ini ditabung oleh Nile atas hilangnya DPZ untuk pertama kalinya tanpa pertukaran. Ya, Hais bahkan punya Melting Roar. Ini dia. Gila. Udah punya damage yang cukup. Flicker telah dikeluarkan yang menandakan informasi Psychos one more situation dengan Nile lagi.
Gak ada takut-takutnya. Gak ada rasa takut di matanya. Siapapun yang ada di depan mata untuk seorang Nile akan dimakan selama kemampuan dia berhasil mendapatkan 1 point kill. Dia gak peduli Psychos, dia gak peduli Brans, dia gak peduli itu sekalipun untuk Dreams di sana. Yap. Dengan akhirnya ya menuju ke arah mid to the late game power dengan damage yang cukup Nile akhirnya bermain sangat-sangat aktif. Yep. Mungkin di game tadi early-nya agak sedikit ya udah sabar dulu, farming dulu. Ya, karena gak dapat buat di early perfect turtle ya, Yep, apalagi perfect buat EVOS juga. Perfect turtle dan bakal lihat jungler berdarah dingin yang selalu dipinjamkan dan tidak dibeli. Ini menjadi sebuah pertanyaan, jungler sehebat ini, DNAM series hanya dipinjamkan, bukan diperjualbelikan. Itu sebuah pertanyaan. Bagus dong berarti ada investasi buat yang Iya. ownernya yang ori. Onik berarti. Oke, tapi ya dengan adanya Lord kali ini pun sudah muncul 3.200 gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. Dan bahkan melihat dari Nino, ini bakal coba untuk langsung memberikan adanya sedikit Psychos masuk terlalu dalam depan sana dengan Primal Ward yang sudah dikeluarkan. Second Eagle semua crowd control tapi damage-nya terlalu sakit. Lihat Nile free di belakang sana dan parah Unstoppable. Looking for triple kill, looking for triple kill menuju ke seorang Nile. Looking for Mania ke Kane. DPS yang menjadi pilihan utama dan para pasukan dari tim EVOS kembali terkena Mania. A double Mania and wipe out ini bencana. Alter Ego kembali menenggelamkan EVOS ke dasar klasemen. Wow, dan kembali ditutup dengan Mania kali ini Alter Ego. Mereka memoip us dan mereka mendapatkan kemenangan penuh. Tas. Menutup hari ini dengan Mania. Wow, hasil yang cukup mencengangkan kembali terjadi tadi. Nyaris terambil game kedua Alter Ego. Ternyata mereka menemukan resep untuk membalikkan keadaan di Lord yang pertama. 1 Lord Curian membalikan segalanya. EVOS yang pegang kendali permainan selama 8 menit ternyata harus terhapuskan begitu saja di game yang kedua lagi. Wow. Sangat cepat memang. Tapi itulah kondisi buruk yang sedang ditelan EVOS. Karena balik lagi, early game mereka jalanin, mereka perfect turtle, tapi menginjak arah mid to the late game. Mereka nggak punya decision yang matang, mereka nggak punya decision yang gimana caranya mengkonvert keunggulan mereka jadi satu buah kemenangan yang pasti. Iya. 2 kali loh, dimaniakin sama Nile. Game 1, game 2. Itu dia. Ada Nile yang membayangi pemain-pemain EVOS. Yes. Dan Nile tadi berani masuk setelah Second Eagle-nya keluar. Ring, selesai. Masuk memberikan sisi. Disitulah Nile bersinar karena mereka berantemnya di depan jungle yang sempit. Yang dimana itu adalah tempat Nile bersinar. Right. Dan kemenangan penuh ini menandakan harusnya Alter Ego mereka bangkit. Mereka akan bergerak ke zona yang... Itu dia momen Nile bersinar. Dan itu juga 3. bagus banget dari penalti zone-nya Nino. Betul, semuanya keperangkap di sana, bahkan ada glacier di bawah. Ya, pleset udah ya. Tapi ini dia balas dendam yang begitu manis. Oke, kita langsung lempar ke Bude Monster. Take it away. Alter Ego, go, go, go! Udah nggak santai, ngegas, menutup dengan 2 kali maniak. Maniak yang sangat indah pastinya dari Nile. Nile, 2 game ini kamu ngamuk ya? Mengamuk kah? Mau ke playoff nyari Geek Farm. Ush. Ini langsung ya? Langsung cari Geek Fam. Kenapa? Karena kemarin semua hero assassinmu di ban. Enggak sih, karena pengen ketemu Kader aja, mau lihat dia di playoff jago apa enggak. Wow. Ingin melihat seperti apa di playoff. Jadi ini mode mengejar playoff dari Alter Ego. Ya. Jadi apa bedanya mode Alter Ego playoff dan yang kemarin-kemarin nih? Enggak sih, kalau dari aku sama aja, cuman lebih panas aja. Habis di ngecek mic check mereka kemarin kan. Ternyata ya yang dibakar-bakar ini rupanya malah bikin mereka makin semangat. Namun hari ini kamu bermain dengan 2 assassinmu dilepas. Bagaimana kamu bisa mendapatkan hero nyamanmu? Mungkin Bang Age dengerin Rek kali, kayak dia lepas assassin.
Jadi memang melancarkan kalian ya. Ya. Nael tuh assassin banget ya anaknya ya. Enggak sih, lebih suka jungler tank sebenarnya. Kemarin tapi hasilnya tidak sesuai kah? Kemarin kan main Hiu, nggak bisa main Hiu. Kalau Hiu belum bisa. Nggak bisa. Akan bisa nggak nih nanti buat playoff? Nggak bakal mau pakai lagi. Simple ya, sesimpel itu. Berarti kemarin kamu mengakui bahwa pada saat melawan Geek Fam, hero-heromu di lock, memang Geek Fam tuh tahu betul ya cara men-shutdown kamu. Ya, Iya, singkat padat. Bagaimana untukmu, misalnya kamu kepengen ketemu mereka di playoff, berarti kamu harus siap-siap dong Nael. Kalau pengen ketemu di playoff dengan mereka, berarti harus siap-siap dong menjawab dari Geek Fam di saat playoff. pasti siap sih kalau ketemu mereka. Pasti siap, jawaban sudah disiapkan. Tapi hari ini 2 kali maniak benar-benar mengamuk dari Nael. Lancar hari ini, Lancar. lancar 2-0. Maniakmu, tadi ada bantuan dari teman-teman atau kamu memang sang-seng-song sendiri? Enggak sih, aku digendong teman jadi cuman finishing doang. Finish dengan nyaman. Apalagi nih, abang kita. Sabar. Sabar, udah nggak ada. Tadi ada kata-kata sabar nggak? Ada sih dari temen, Yang nyabarin kamu? iya yang nyabar. Sabar disabarin gitu loh Bude. Wah, dunia sedang tidak baik-baik saja sepertinya. Tidak baik. Tidak baik. Melawan EVOS hari ini, kalian berhasil membalaskan dendam. Melawan lawan yang berbeda juga. Ya, Dari Nino sendiri bagaimana di leg kedua ini? bagaimana ya? Enggak sih Ipos sama kayak leg 1 aja sih. Cuman leg 1 ya kita, guanya belum improve lah mungkin. Kalau leg 2 gua bisa dibilang gua bisa improve kayak gitu aja sih. Sudah improve. Ya. Serem. Dari sebelahnya serem juga kok. Udah keren banget Nino. Tapi kalau ngelihat kali ini lawanmu adalah Psychots juga. Psychot. Iya, bagaimana kamu melihat comebacknya dari Psychots? Comebacknya Psychot ya? Nggak tahu sih Bude, nggak terlalu wah juga, kayak experience biasa aja, kayak kita juga, kayak Nino juga. Nino biasa aja? Biasa aja. Makanya banyak yang nyenggol juga kan? Oh. Mungkin biasa aja. Mungkin. Kepengen gak sih Nino ada dorongan gak? Motivasi terbesarmu untuk jadi nggak biasa aja atau Harusnya dorongan lebih sih Bude, disenggol kan nggak enak kan tetep. Pengen lebih gitu loh, kayak greget gitu loh, kenapa gua nggak bisa ngalahin dia gitu loh. Nino akan semakin mengerikan sepertinya. Dan ini udah masuk progres berarti ya dari Alter Ego? Udah kelihatan juga lah dari segi gameplay kita. Dari ya begitulah, jadi lebih baik intinya. Udah enak. Iya. Tapi Rondel gimana tadi? Lawanmu sendiri adalah player baru yang naik ke MPL. Bagaimana kamu melihat perlawananmu di mid lane dan pergerakan dari lawanmu? Ada DPZ jadi lawan. Susah gak membaca dengan hal yang baru ini dari EVOS? Midnya baru ya, mungkin masih baru adaptasi sih, soalnya baru naik kemarin juga kan, baru 1 match. Mungkin masih grogi atau segala macam, jadi masih biasa aja sih. Masih biasa aja. Ya. Namun kalau hari ini dengan pergerakan kalian yang 2-0 bisa balas dendam, puas gak bisa balas dendam? Kalian satu-satunya tim yang bisa ngasih poin loh di leg 1. Puas sih 2-0. Puas 2-0. Ya. Soalnya leg 1 kita kalah kan 2-1. Balas dendam aja. Cuma nggak puas aja sih, rosternya beda dari yang kemarin. Inginnya sebenarnya mengharapkan yang kemarin biar balas dendamnya lebih puas gitu. Ya. Oke. 2-0 seperti ini mungkin juga dari Owen ngelihat progres kalian yang sekarang posisinya tuh bener-bener kayak nggak di pinggir-pinggir banget sih, antara tipis banget sebenarnya. Kalau kepleset banget, ngepus banget. Owen, semuanya berteriak. Bagaimana dengan Owen yang berjuang untuk bisa naik terus, apalagi next lawan kalian adalah yang sama-sama lagi ingin men-secure top 6 Dewa United. Gimana kamu melihat perjuangan Alter Ego untuk kedepannya nih? Pastinya lebih tryhard sih Bude dari yang sebelum-sebelumnya. Terus anak-anak mainnya juga lebih lepas dari kemarin, dari leg 1. Lebih lepas, lebih relax, lebih ngegas?
Lebih sabar Bu deh. Oh sabar. Kesabaran kalian ada batasnya nggak nih? Oh ada. Apa? Ada, dihina terus sama temen. Dari hati nih, dari hati. Oh gitu, jadi satu sama lain nge-push. Oke, dan dari Hais sendiri, Hais, kamu melawan Ruby Goldlane memecahkan 100% dari win streak Ruby pula. Bagaimana sih kamu bisa melakukan hal itu? Biasa aja. Stikernya dipakai terus ya, biasa aja. Biasa aja, ngelihat Ruby Goldlane. Kuat sih dia tadi. Tapi kita lebih kuat soalnya kita yang menang. Wow. Memang ya. Namun kunci memenangkan Ruby Goldlane, kamu bakal main Ruby Goldlane gak sih nanti, Hais? Mungkin, soalnya udah suka dipakai di latihan juga. Di latihan juga. Dan Hanabi sih mungkin lebih tertarik Hanabi. Hanabi Lolita. Ya. Siap-siap ya. Ya, Ingin memberikan kemenangan dengan Hanabi Lolita? ya soalnya kemarin hampir menang kan Hanabinya. Stop cowok, Hanabi Lolita. Di stop temen sendiri. Oke, closingan. Minggu ini ada kalah, ada menang. Inilah Alter Ego. Kasih kata-kata dong untuk minggu ke-6. Kata-kata Bang Sabar. Atau Bang Nael atau Bang siapa nih? Bang Sabar. Ini Alter Champs banyak maunya ya. Apa ya? Gak ada kata lain selain makasih udah support sih guys. Soalnya emang jujur kita gameplaynya juga naik turun gitu loh. Kayak kalian bener-bener sabar banget. The real sabar sesungguhnya tuh Alter Champs sih. Serius cok, makasih. Intinya makasih dah udah support kita mau di bawah mau di atas. Tetap jadi Alter Champs yang gua kena sih. Udah sih itu doang Bude. Itu yang spesial di depan? Gak ada yang spesial? Minggu depan soalnya lawan. Oh. Iya, minggu depan lawan soalnya. Jadi Ya. gak tanya-tanyaan dulu. Boleh kata-kata untuk minggu depan? Good luck have fun aja sih dukung tim nanti minggu depan. Suruh dukung siapa nih? Kan dukung timnya lah. Dukung timnya aja? Ya, dukung timnya aja, jangan dukung aku. Beneran. Hasilnya? Hasilnya tetap aku yang menang soalnya. Oke. Statement dari Nino. Akankah terjadi, tapi inilah dia. Mari beri tepuk tangan untuk kemenangan balas dendam dari Alter Ego. Tapi aku setuju banget sama Nino. Orang paling sabar itu Alter Champs. Dari pernah hampir mengukir sejarah. Ya kan? Dari pernah hampir menang. Hampir ya. Semuanya ada kata hampir. Hampir nggak lolos playoff. Oh, Hampir playoff. kayaknya korban-korban kena PHP kali ya. Iya, itu korban PHP kata Mikael. Kapan juara? Tapi itu dia, kalau mungkin nyari pacar yang setia, carilah Alter Champs. Carilah Alter Champs, Wow. dijamin setia semua. Iya loh. Valid. Ya keadaan. Rendah, naik, Naik. turun. Hampir mengukir sejarah, akan mengukir sejarah. Itu dipakai lagi. Mereka gak mau mengukir sejarah 3 kali gak lolos playoff mungkin. Iya, Gak mau mereka nggak yang mau. sejarah yang ini gak mau. Nggak mau, kita bakal langsung lihat highlightnya dulu, silakan. Ini yang terlihat bagaimana tadi ada teamfight yang benar-benar Nael in and out-nya bagus banget Om. Iya, dan bahkan dengan kondisi under juga ya, satu level perbedaan. Tapi Retribution dia ternyata masih bisa mendapatkan satu Lord. Dan bahkan itu 4 lawan 5 kan. Dari secara kondisi karena Hais juga sedang melakukan split push. Dan kayak momen-momen yang mungkin tadi ngelihat dari Owen di awal-awal ini kurang ada sinkronisasi ya kalau level OP gak cukup. Tapi ngelihat dari Rondel juga ini aktif banget loh. Yes, tapi kita bakal langsung menyaksikan FVP of the match. Jatuh kepada jungle berdarah dingin Nail. Tutor Fanny ya Manis. Gantian ya. Gantian, karena Gantian. ternyata ngelihat dari Nail. Bahkan mungkin dalam keadaan yang awal-awal oke lah dia lepas turtle-nya. Tapi dengan 9 poin kill hanya 1 dead aja nih Om. Yap, 2 game 1 dead berarti yang dikoleksi dengan Nile. Iya ya. Angka yang cukup signifikan dan sangat-sangat bagus sekali. Perfect Turtle diambil EVOS Glory di awal-awal dan ini membuktikan bahwa mereka memang punya potensi yang cukup untuk bisa menangin
Yap. dari gamenya tadi ya. Dan bahkan kira mereka bisa menang dari game tadi. Harusnya. Iya, dan ternyata satu kesalahan di mana menurutku kesalahannya terjadi waktu di sini nih. Waktu adanya shutdown yang kena ke si siapa tuh? Anavel ya? Anavel, benar. Begitu dia kena shutdown, golnya kan udah mulai nih. Udah mulai hampir sama. Nah, kita melihat akhirnya tim fight-nya ada di Lord. Yap, lure-nya. Dan itu banyak banget sebenarnya upaya-upaya dari ejector yang tadi sempet ya ada ejector yang akhirnya ngelemparnya malah Nail. Nail itu di Kalau turtle abis itu- kedua tadi tuh. Kalau abis itu aku udah beli anti lempar, Anti potion lempar. anti lempar. Tapi ini enggak kayaknya. Iya. Gak trust issue ya. Enggak. Kayak tetap berjalan gitu loh, tetap harus saling percaya juga dan ini targeting sih. Iya. Langsung ke DPZ dan bahkan selamat Nailnya. Ya, DBZ itu nggak bisa bereaksi sama sekali juga gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain tadi. Dan hilangnya DBZ 4 lawan 5 yang sering terjadi buat EVOS itu sering kita lihat akhirnya. Oke. Dan yang pada ini momen Nah. bagus banget sih di jalan yang cukup sempit. Yep. Penalty zone-nya bagus banget tadi. Final zone masuk, Glacier Tuh, dibuka, tuh. Nailnya tinggal killable di dalam. Oke, tapi tentunya ditutup dengan Maniac itu cukup sakit hati untuk para pasukan dari EVOS. Tapi kita akan menekan mic check golden moment by UBS Gold Producer mainkan. Bisa maju juga, bisa maju juga. Langsung ke sensor ini. Gas aja, gas aja. Udah geser. Reselornya kita perang guys. Dapat tuh, Arut Valen. Valen Purif. Reset. Connect. Valen Purif. Lihat Valennya. Lihat Valen. Gue mainnya guys. Kelas chill. Roger. Dapat, Cok. Kena. Roger kena. Kuat dia. Go freeze. Kena freeze. Mati. Dapat Balik. Belakangnya kabur. Gua aja. Reson guys, udah Edit ulti. Valennya ulti. Aman, Cino. Nice bro. Dia lihat edit teaser tuh. Jangan terlalu depan ya. Itu edit tadi belakang lo flicker. Ruby flicker. Editnya bos. Gua jauh. Ruby flicker ulti. Udah. Tetap lane jauh. Bawah lagi. Itu loh namanya. Ruby flicker ulti. Next tempo. Itu loh.
main damage, jadi hyper carry bisa dibilang ya. Karena gold lane-nya kan di Ruby. Ya benar, kita jarang kan melihat inisiasi dari Brands juga sebenarnya buat open team fight. Buat bisa nahan mungkin yang masuk